Salam, selamat pagi. Aku Teddy, Bob. Selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi di Rocky Sunday School Manokwari, Sekolah Minggu Rocky Manokwari. Oke, seperti biasa kita akan bermain, tapi kali ini teman saya akan bernyanyi. Kita panggil ya. Wiki, Wiki. Shalom, selamat pagi semua. Apa kabar semuanya? Halo, saya Wiki, saya akan nyanyi. Ajak anak teman-teman ke sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan teman pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 10 ya, 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Latihan di rumah lagi ya. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, siap ya memuji menyembah Tuhan dan dengar firman Tuhan. Dadah Rocky dan teman-teman. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat pagi, kita jumpa lagi dalam sekolah minggu online. Semuanya siap menyembah Tuhan. Siapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Kita duduk yang baik dengan sikap menyembah. Siapkan ya, adik-adik sudah? Ayo, masih ada yang malas-malas. Oke, terima kasih sudah duduk yang manis. Kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami akan siap menyembah. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus menguasai kami. Haleluya. Amin. Aku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus
bersyukur, haleluya. Ku menyembah, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembah Engkau Yesus, sembahmu, namamu kudus, namamu kudus, sebab namamu kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan siap memuji Engkau. Terima kasih Engkau yang kudus, sampai selama-lamanya Engkau Tuhan yang kudus. Tiada yang sama seperti Engkau. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap menaikkan syukur dan puji-pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Siap? Siap. Dari terbitnya matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Tepuk tangan, jangan duduk-duduk aja, tepuk tangan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali jemput kita semua. Oh,
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali jemput kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Lydia. Kita akan nyanyi satu lagu baru dan semuanya mengikuti Bunda ya. Yesus kau yang berfirman, Yesus kau yang berjanji, kan datang kembali ke dunia ini untuk membawa anak-anaknya yang tekun menantikan kedatangannya. Yesus kau yang berfirman, Yesus kau yang berjanji, kan datang kembali ke dunia ini untuk membawa anak-anaknya yang tekun menantikan kedatangannya. Jadikanku seperti 5 gadis yang bijaksana, yang siap minyak dalam buli-bulinya, dan pelitanya takkan pernah padam. Ku seperti 5 gadis yang bijaksana, yang siap minyak dalam buli-bulinya, dan taliannya takkan pernah padam. Jadikanku seperti 5 gadis yang bijaksana, yang siap minyak dalam buli-bulinya, dan pelitanya takkan pernah padam. Dan pelitanya takkan pernah padam. Dan pelitanya takkan pernah padam. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati Miss Lydia, berkati kami semua. Kami akan mendengarkan cerita yang membuat kami belajar untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Berkati hati kami menjadi tanah yang subur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua roki katakan amin. Halo adik-adik, tadi kita sudah sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama dengan Bunda Willy. Jadi
Pagi ini kita akan mendengarkan cerita yang terdapat di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Adik-adik yang sudah tahu membaca, semuanya kita baca sama-sama, yang lain baca di rumah dan Miss yang akan baca di tempat ini. 1, 2, 3. Perikopnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pasal 1. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi mereka mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, mempelai datang." Song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun. Semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir mati." Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukalah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Oke adik-adik, demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Hal-hal apa saja yang kita dapat ambil dari cerita dari ayat pagi hari ini? Jadi di dalam ayat itu menyatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sudah sangat dekat. Semua anak-anak di sini, anak-anak Tuhan yang manis-manis, anak-anak Rocky, Miss percaya semua percaya Tuhan Yesus ya, mengasihi Tuhan dan selalu hidup untuk Tuhan Yesus. Oke? Jadi di sini Miss mau bercerita, Miss mau menjelaskan bagaimana anak-anak Tuhan walaupun kita masih kecil, kita harus tahu bagaimana itu tanda-tanda akhir zaman. Oke anak-anak, karena walaupun kita masih kecil, walaupun semua anak-anak masih kecil, dosa kita yang tanggung masing-masing. Tidak ada dosanya kita, karena kita bilang kita masih kecil, jadi pasti mama papa yang akan tanggung dosanya kita. Tidak ya, karena dosa manusia itu manusia itu sendiri yang akan menanggungnya di hadapan Tuhan. Makanya di sini anak-anak Tuhan, anak-anak Rocky harus tahu tanda-tanda akhir zaman, supaya di saat Tuhan Yesus datang, di dalam Alkitab itu dibilang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Jadi anak-anak Tuhan harus seperti 5 gadis bijaksana. Mereka mempersiapkan diri mereka mempersiapkan pelita mereka bersama-sama dengan minyaknya. Jangan seperti gadis bodoh. Mereka tahu kalau Tuhan Yesus itu akan datang, tapi mereka tidak berjaga-jaga. Mereka tidak menyediakan minyak yang banyak untuk berjaga-jaga karena kita tidak tahu Tuhan Yesus atau mempelai itu akan datang kapan. Makanya di saat pas Tuhan Yesus datang, mereka mendengar gerombolan bilang, dia sudah datang. Mereka bingung mau minta minyak, tapi yang mempelai
gadis-gadis bijaksana bilang tidak bisa, nanti tidak cukup untuk kau dengan saya, jadi saya tidak bisa kasih. Coba kau pergi beli di tempat penjual minyak, mungkin mereka ada. Tapi saat mereka balik, pintu itu sudah ditutup dan Tuhan tidak mengenal mereka. Makanya Tuhan bilang kita harus berjaga-jaga. Jadi anak-anak Tuhan, untuk tanda-tanda akhir zaman, di situ akan banyak penyesatan. Jadi anak-anak yang suka main handphone, yang suka ketergantungan dengan games, dengan mungkin kalau laki-laki suka main games tembak-tembak, perempuan juga sih banyak juga yang suka. Jadi semua anak-anak Tuhan yang sudah mulai kecanduan main games, yang membuat mereka tidak ingat belajar, yang membuat mereka setiap hari waktu mereka hanya sibuk dengan handphone, yang dengan hanya main game online, film-film kartun yang mungkin di YouTube. Terus ada mungkin yang film-film kartun untuk kalau untuk anak-anak cewek yang masih kecil-kecil suka bermain boneka terlalu sampai lupa waktu, bermain handphone orang tua sampai lupa waktu. Ingat, itu akan dari hal-hal itu akan timbul penyesatan. Jadi anak-anak Tuhan harus berjaga-jaga supaya jangan sampai Tuhan Yesus datang kita tidak siap. Terus akan banyak nabi-nabi palsu. Di sana mereka akan memalsukan setiap ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang akan membuat anak-anak Tuhan percaya, iya betulkah itu Tuhan Yesus itu juru selamat? Orang bilang bukan. Jadi harus berjaga-jaga sama nabi-nabi palsu juga. Terus bertambahnya kejahatan seperti penculikan anak. Terus ada yang di sini perdagangan anak, eksploitasi. Terus ada lagi yang di situ dibilang narkoba, karena sekarang narkoba banyak di luar sana yang sudah masuk di SD. Mungkin entah itu lewat permen yang ada. Itu semua anak-anak Tuhan harus berjaga-jaga. Jadi di sekolah tidak boleh belanja atau jajan sembarangan, karena kita tidak tahu jajan itu mengandung apa. Atau mungkin ada orang di luar sana yang mereka memberikan kita permen atau makanan, kita nggak boleh sembarang terima kalau kita tidak kenal dekat ya anak-anak. Terus di sekarang juga sudah mulai ada juga teknologi. Di akhir zaman ini akan ada teknologi yang namanya chip yang akan dipasang di dahi dan di kita punya lengan sini. Itu jika orang-orang yang sudah menerima itu, mereka tidak akan selamat. Jadi anak-anak Tuhan, anak-anak Rocky harus mengetahui tanda-tanda akhir zaman itu. Dan akan ada keadaan manusia akhir zaman di mana mencari uang itu sulit, mencintai diri sendiri. Jadi saat kita lihat orang susah, karena kita takut kalau saya tolong dia nanti bisa makan apa baru nanti kalau saya kasih dia kue ini kira-kira saya makan apa lagi. Jadi di sekarang akan ada anak-anak Tuhan di akhir-akhir zaman ini mencintai diri sendiri. Mereka akan takut. Mereka akan bilang begini, ini gara-gara corona jadi kita tidak boleh kita tidak boleh pergi ibadah lagi sudah. Kita ini kalau kita pergi gereja nanti kita sakit bagaimana? Kalau kita ini bagaimana? Jadi anak-anak Tuhan di sini kita ditekankan untuk apa? Walaupun di sini kayak gini ada corona, kita tetap berjaga-jaga tapi kita juga tetap harus berhikmat ya anak-anak ya. Jadi semua harus tetap ibadah online ya dulu ya. Karena makanya itu kita belum ada ibadah sekolah minggu di ruang sekolah minggu. Terus di sini juga akan ada hamba uang, pemberontakan. Baru tidak tahu berterima kasih. Pemberontakan itu nanti mama suruh memberontak karena sibuk dengan handphone. Jadi nanti bilang mama nanti sudah dulu mama,
mama? Tidak tahukah kita lagi ada bermain ini, enak-enak ini mama. Jadi anak-anak Tuhan semua harus mengetahui tanda-tanda akhir zaman. Ingat ya. Terus yang terakhir, saat akan di sana akan ada terakhir itu akan ada akses internet yang akan zaman sekarang dengan kemajuan teknologi internet, ke daerah mana Injil itu belum bisa masuk, sampai ke desa-desa bisa mengakses internet dan mendapat informasi. Jadi kita anak-anak Tuhan yang suka main handphone, yang suka bermain internet, daripada kita sibuk dengan handphone terus, lebih bagus dengan permainan game kita, game online kita yang membuat kita tersesat, yang membuat kita ketergantungan dengan game-game itu. Lebih bagus ada saatnya kita untuk jam-jam doa. Terus handphonenya tetap, karena memang ini sekarang zaman teknologi, Miss tidak bisa melarang anak-anak untuk tidak memainkan HP. Jadi Miss sarankan untuk ada waktu-waktu untuk, kan sekarang di YouTube ada Superbook, kita bisa nonton di YouTube ini, kita bisa mengulang-ulang cerita Alkitab yang ada di YouTube-nya Rocky Manokwari. Kita bisa bukan hanya nonton satu kali, kita bisa ulang-ulang untuk nonton. Sama kayak anak-anak yang suka nonton YouTube yang berulang-ulang. Oke anak-anak? Jadi di sini kita dituntut untuk seperti 5 gadis bijaksana. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang setia. Kita harus bijaksana. Selalu membawa minyak. Berarti apa? Selalu mempersiapkan senjata kita penuh dengan Roh Kudus. Berusaha sungguh-sungguh untuk sedia, dan setiap waktu Tuhan Yesus datang kita sudah siap. Anak-anak Tuhan setiap hari berdoa, membaca Alkitab, memuji Tuhan, dan taat kepada orang tua dan rajin, karena Tuhan Yesus sudah mau datang. Terus ketiga, melipat gandakan talenta. Nanti semua anak-anak bisa baca di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Terus yang keempat, Tuhan Yesus akan mengadakan pemisahan domba dan kambing. Itu di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Di mana Tuhan akan memisahkan mana domba-dombanya dan mana kambing yang harus disingkirkan dari domba-domba Tuhan. Kambing itu seperti apa? Orang yang tidak peduli, acuh tak acuh, terus tidak mau menolong, tidak mau menolong orang miskin, yang orang-orang yang tadi yang masih bilang yang suka ketergantungan game online, yang suka ketergantungan film kartun di YouTube, orang-orang yang anak-anak yang suka melawan orang tua, mencintai diri sendiri, tidak mau menolong. Itu yang akan Tuhan pisahkan dengan anak-anak Tuhan yang setia, yang selalu berdoa, yang selalu memuji Tuhan, yang selalu taat orang tua, rajin. Itu yang Tuhan akan pisahkan. Jadi anak-anak Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan harus seperti 5 gadis bijaksana. Jadi anak-anak, seperti ini di sini dibilang ke-10 gadis bijaksana. Di sini ini ke-10 gadis bijaksana lagi bersiap-siap untuk menjambut kedatangan mempelai laki-laki. Terus semua gadis-gadis membawa pelita. Ini membawa pelita ya. Mereka membawa pelita. Terus mereka lagi berjaga-jaga untuk datangnya mempelai. Jadi di situ semua anak-anak Tuhan harus mengasihi sesama dan tahu tanda-tanda akhir zaman. Oke? Jadi kita anak-anak Tuhan
mengerti betapa baiknya Tuhan, sehingga Dia memberikan tanda-tanda untuk kita untuk berjaga-jaga. Di saat Tuhan Yesus datang, kita sudah siap dan Tuhan tidak meninggalkan kita. Jadi anak-anak, untuk challenge kita pada minggu ini, Miss minta anak-anak membuat 4 hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, yang fotonya nanti akan Miss bagikan lewat WA. Jadi sebelum hari Kamis, Miss tolong minta untuk dikirimkan ke WA grup kita ya anak-anak. Terima kasih anak-anak. Demikian cerita Miss pada pagi hari ini. Semua anak-anak lipat tangan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semua tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami mengucap syukur buat cerita yang ada. Kami mau menjadi gadis-gadis bijaksana Tuhan. Biarlah kami tetap mempersiapkan diri kami, mempersiapkan minyak kami, roh kami untuk tetap memuji dan menyembah Engkau. Jadi di saat Engkau datang Tuhan, kami anak-anak Tuhan sudah siap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar penyertaan Tuhan sempurna menyertai kami Bapa dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur. Tuhan kami hebat, Tuhan kami luar biasa. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di luar sana Tuhan, yang sementara mengikuti ibadah online Tuhan. Berkati mereka, biar penyertaan Tuhan sempurna, kesehatan yang daripada Tuhan tercurah untuk setiap kami di tempat ini. Walaupun ada virus Tuhan di luar sana, tapi kami percaya pemagaran api-Mu Tuhan berjaga-jaga atas kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin.